Bagaimana caranya supaya rezeki lancar bebas hambatan seperti jalan tol? Berikut ini adalah tipsnya. Yang pertama, hiasi hidup dengan amal ibadah sepenuhnya kepadanya. Bergantunglah hanya kepada Allah. Jangan menggantungkan diri kepada kekuatan yang lain, karena itu sudah syirik. Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Dekati dia dengan ibadah yang wajib maupun sunnah yang diperintahkan kepada kita. Selain sholat fardu, biasanya juga sholat duha, sholat tahajud, ya kan? Bagaimana Allah mau melimpahkan rezeki pada kita jika kita jauh dari Allah dan belum berdosa. Hablu minallah, hubungan antara manusia dengan Allah, itu harus baik. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah, meskipun Allah itu maha pemurah. Kemudian yang kedua, hiasi hidup dengan bersyukur. Orang yang hidupnya dipenuhi rasa syukur menerima ketentuan rezeki Allah dengan ikhlas, banyak disyukuri, kurang juga diterima dengan lapang. Orang senantiasa bersyukur hidupnya adem ayem, bisa bekerja mencari rezeki dengan tenang. Karena apapun dan seberapapun hasil yang diperoleh diyakini sebagai rezekinya hari itu. Jika kamu bersyukur, niscaya akan ditambah nikmatku kepadamu. Bila kamu kufur, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Yang ketiga, hiasi hidup dengan perbuatan baik. Allah menyukai orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Sebagai pemberi rezeki, Allah akan melimpahi orang yang disukainya dengan rezeki yang banyak. Orang jahat pun tetap diberi rezeki oleh Allah, apalagi orang yang baik, betul kan? Sekedar menyapa orang di sekitar kita dengan ramah adalah contoh kebaikan yang sederhana. Kita lewat, ya sopan santun, permisi Pak, permisi Bu, Assalamualaikum, bang lewat misalnya. Nah kalau kata Pak Mario Teguh, orang baik rezekinya juga baik. Banyak yang rezekinya mandek karena suka makan sumpahan orang lain. Ya kan? Kemudian yang keempat, hiasi hidup dengan silaturahmi. Kita ya, tidak dapat loh hidup sendiri. Kita pasti butuh orang lain. Karena kan kita makhluk sosial, ya kan? Karena perlu menjaga silaturahmi dan hubungan baik dengan orang lain. Hablu minan nas. Hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambung silaturahmi. Rezeki Allah selain langsung diberikan lewat kita, juga bisa melalui orang lain kan. Semacam kalau kita baik sama seseorang, orang itu pun baik sama kita. Sering kita ditawari sesuatu atau kan bahkan diberi sesuatu, mereka sering memberikan perhatian meskipun kadang kita nggak minta, seperti itulah. Lanjut, yang kelima, hiasi hidup dengan berbagi. Nah, kalian percaya sedekah? Bagi yang belum percaya sedekah, silahkan lakukan dulu sedekah. Karena sedekah itu melapangkan rezeki. Apalagi sedekah yang paling disukai Allah apa? Ketika apa? Udah kita misalnya duit lagi sedikit, kita bisa berbagi. Itu luar biasa. Kan itu. Karena Allah sebagian hak orang lain lemah. Sorry, karena ada sebagian hak orang lain lemah,
atau mungkin orang lain tuh kurang mampu dalam rezeki misalnya. Misalnya ada yang belum makan misalnya. Ya mungkin kita bisa memberikan bantuan ya, membagi sedikit makanan kita kan gitu. Terus berbagi tidak membuat kita jadi kurang, malah membuat kita makin menjadi kaya. Coba rasakan spiritualnya di dalam hati ketika kita berbagi. Rasanya kan kita jadi lebih kaya, rasanya kita tuh menjadi eh, tidak kekurangan karena ada sesuatu yang bisa dibagi, berarti kan nggak kekurangan, rasanya seperti itu. Rasakanlah nanti. Misalnya contoh kecil aja lah, berbagi sebuah apa ya, kalau zaman sekarang nih di eh, era digital nih ya, mungkin kawan-kawan bisa membagi sedikit subscribe, misalnya subscribe channel ini, pukul loncengnya, klik like, kan gitu. Ah, saya pun merasa senang, kan gitu. Dan secara tidak langsung saya pun berterima kasih sama teman-teman yang udah subscribe, udah nengok video ini. Misalnya itu salah satu contoh beramal ya, yang gampang ya kan, beramal itu luar biasa. Oke, teman-teman jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu, di like, dibagi video ini nanti, kemudian pukul tombol loncengnya ya. Lanjut ya. Dalam Quran surat Saba ayat 39, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Nah, janji Allah itu kan pasti kan gitu. Kalau bagi saya ini tadi untuk menyenangkan hati saya dan membantu mengembangkan channel ini ya dengan cara subscribe tadi misalnya. Ya silahkan, gampang sekali. Nggak bisa istilahnya tuh ngasih duit, ngasih perhatian atau segala macam. Bahkan nggak goyang dari tempatmu duduknya. Pencet tombol subscribe-nya. Lanjut. Berbagi tidak harus menunggu kaya ya atau banyak harta, tapi kesediaan berbagi dalam setiap kondisi itu penting kan gitu. Kita lanjutkan poin yang keenam, hiasi hidup dengan taubat. Nah, sebagai manusia kita tidak luput dari perbuatan salah kan. Kadang kita juga silap suatu kesalahan tapi kita nggak sengaja ngomong misalnya melukai hati orang lain atau segala macamnya ya kan. Banyak dosa yang kita perbuat baik yang kita sadari maupun tanpa kita sadari, ya kan? Mungkin kita biasa aja, diam aja, mungkin kita dianggap eh, berdosa, ya kan? Kadang kita tidur-tiduran aja, mungkin dianggap sama keluarga kita itu suatu yang memuakkan, misalnya menjadi dosa, ya kan? Padahal kita tidur aja kan, nggak ganggu mereka kan? Ya dibilangnya malas lah, menyemak lah, segala macam, kan itu. Ya, dosa adalah penghalang rezeki dan hanya bisa dimintakan ampun kepada Allah. Saya bacakan suatu arti ya, sebuah arti ya, Quran surat Hud ayat 3. Dan hendaknya kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya dia akan memberikan kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Nah, kalau sedikit kupas mengenai Al-Quran, Al-Hadis, Al-Quran, hadis seperti itu, aku memang bukan pakar ya kan, karena aku bukan ustadz ilmu kun dan kal. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang aku sampaikan baik yang sesudah atau yang nantinya, aku sebelumnya mohon maaf ya, mohon dikoreksi, nanti boleh dikasih komentar yang positif, mohon diluruskan juga, kan gitu. Oke, lanjut yang ketujuh adalah jadikan pekerjaan sebagai ibadah. Nah, pekerjaan yang kita lakukan setiap hari bukan hanya rutinitas belaka, tapi jadikan sebagai ibadah. Innama amalu biniat. Seperti niatkan kita tuh beribadah ya. Kalau misalnya eh, saya pribadi, saya seorang suami, ya kan. Misalnya saya bekerja, misalnya saya seorang apa ini, pedagang nih kan gitu. Saya berjualan, saya seorang juga petani. Jadi saya bertani, berladang, seperti itu. Saya niatkan tuh ibadah. Apa yang saya hasilkan tuh untuk mencarikan rezeki istri dan anak saya, kan itu untuk menafkahi. Kalau saya niatnya seperti itu misalnya. Mungkin teman-teman juga bisa diniatkan yang lain. Kalau misalnya teman-teman masih gadis atau masih lajang, juga boleh diniatkan misalnya
aku mencari rezeki, misalnya aku bekerja, apalah sedikit nanti mau aku bagi untuk orang tuaku misalnya, atau masukkan kotak amal, ataupun hasilnya tuh bukan untuk misalnya beli barang yang kira-kira terlarang tapi mau disedekahkan, atau untuk meringankan beban orang tua dan segala macamnya ya. Itu tergantung situasi kondisi masing-masing. Nah, artinya pekerjaan kita lakukan harus semakin mendekatkan diri kepada Allah, bukannya semakin menjauhkan diri kepadanya. Oke? Jika semua orang menganggap pekerjaannya sebagai ibadah, maka tidak ada lagi, insya Allah, yang namanya tuh korupsi jauh-jauh ya, kolusi jauh ya kan, penyelewengan jabatan, koper proyek, dan sebagainya. Jika pekerjaan kita jadikan ibadah, insya Allah pekerjaan atau rezeki yang datang pun lancar dan berkah. Kan gitu. Kalau berkah, lancar, nggak ada tipu-tipu, nggak ada bohong-bohong, kan kita kan ayem ya di hati ya, tenang. Kan gitu. Meskipun apa sedikit hasilnya, tapi kan ayem. Kita rasakan lah ketika kita mendapatkan sesuatu yang apa namanya, sesuatu yang halal, rasanya kan lebih tenang tanpa beban di hati. Oke, lanjut poin yang ke-8, hiasi hidup dengan berbakti kepada orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua, saya ucapkan ya, selamat bagi teman-teman yang udah berbakti kepada orang tua, udah mengerti kepada orang tua. Hmm, mohon maaf juga bagi teman-teman yang misalnya orang tuanya udah nggak ada, saya ikut prihatin ya. Tapi bagi yang masih ada, silakan, selagi mereka masih hidup, mereka lah pintu rezekinya, mereka punya kunci rezekinya. Kalau mereka tuh ikhlas dengan jalan kita, mereka ridho dengan jalan kita, insya Allah Allah juga melancarkan rezeki kita, dimudahkan, kan gitu. Bagi teman-teman yang mungkin eh, orang tuanya udah nggak ada, mungkin bisa berdoa atau menyedekahkan atau menginfakkan sesuatu itu atas nama orang tua kita. Itu mungkin suatu cara juga ya bagi saya, seperti itu kalau menurut pandangan saya, ya kan? Karena sebagai anak kita memang punya kewajiban kepada orang tua. Bukan orang tua aja yang wajib menafkahi kita, tapi kita sebagai anak juga jangan sampai apa ya, durhaka kepada orang tua ya. Karena kita punya banyak apa namanya kewajiban, banyak apa, pokoknya harus ada timbal baliknya lah hidup ini, kan gitu. Bisa nanti kita kupas lebih jauh, atau teman-teman juga bisa nengok video-video ustadz-ustadz ya kan, supaya kita lebih tahu mengenai berbakti kepada orang tua. Bukankah ridho Allah ada pada keridoan orang tua, iya kan? Ketika orang tua itu ridho, ikhlas, mendukung kita dalam segala aktivitas, kita mau kerja ini kita didukung, tentu ridho orang tua ya kan, lancar nanti. Mungkin masak dimasakkan sama orang tua kita, dibontotkan makanannya, kemudian macam didoakan lagi, ya. Terus kurang-kurang modal misalnya kita usaha, mungkin bisa disokong. Ketika susah kita ibaratnya dibantu, siapa lagi kalau bukan orang tua? Ada teman membantu, ya belum tentu kan. Sedangkan bank aja, misalnya bank apa itu cuma membantu kita kan, tentu ada bunganya kan gitu. Kalau orang tua kan jarang yang minta-minta bunga kayak gitu. Entahlah, kalau orang tua kalian nggak tahu juga lah ya kan. Oke, lanjut ya, bagaimana rezeki kita bisa lancar jika Allah tidak ridha kepada kita karena durhaka kepada orang tua. Misalnya udah jadi pejabat, udah apa, udah hebat, udah kaya, lupa pula sama orang tuanya yang miskin, yang melarat. Waduh, jangan sampai lah, naudzubillah ya kan. Seburuk-buruknya orang tua ini loh bro, seburuk-buruknya orang tua ini loh sis, ya kan teman-teman. Ingat ya, seburuk-buruknya orang tua di pandangan kita ibaratnya seperti Al-Quran yang udah lama, yang udah koyak, yang basah, yang udah lusuh. Jadi kayak manapun keadaan, Al-Quran itu harus kita junjung di atas kepala kita. Jadi bagaimanapun buruknya orang tua kita, kita harus tetap menghormati, kita harus tetap menghargai, kita harus menjunjung tinggi mereka. Oke, tetaplah berbakti kepada orang tua ya. Semoga kita menjadi anak-anak yang masuk dalam kategori
berbakti kepada orang tua. Amin. Tahukah teman-teman bahwa doa orang tua itu makbul? Ya, itu tadi yang katakan di awal tadi. Luar biasa doa orang tua kita ini. Ibaratnya tuh macam 50% itu dikabulkan oleh Allah, ya kan? Yang mendorong kita dari belakang tanpa kita sadari, melejit kita ke depan, ya kan? Maka berbuat baiklah kepada orang tua. Karena apa? Karena berbuat baik kepada orang tua akan melancarkan rezeki. Yang belum nyoba silahkan dicoba, ya. Kemudian yang poin nomor berapa tadi ya? Tadi 8 berarti ini poin nomor 9 ya. Jangan sakiti istri atau suami misalnya, ya kan? Karena ini ya, sedikit pengalaman original saya ini kan, saya seorang suami, ya kan. Buat para suami juga aku mau pesen juga sama teman-teman ini. Buat para suami-suami ini ya, nah, kalian punya istri, oke? Buat para suami, jika ingin rezeki lancar, bahagiakan istrimu. Nah, pengen rezeki lancar, bahagiakan istrimu. Nah, kalau nggak bahagia istrimu kayak mana misalnya? eh Apa ya? Kamu mau dimasakkan nggak kira-kira? Kamu mau dimasakkan nggak misalnya? Kalau dia merajuk misalnya, dia marah karena dia nggak bahagia. Masaknya pun nggak enak. Tapi kalau misalnya dia bahagia, kita nggak minta pun, wah ini masakan enak-enak untuk kita ini bro. Percayalah, ya kan? Kecuali meleset istri mah nggak tahu lah ya kan. Yang jelasnya mudah-mudahan kita semua dalam menjalani bahtera rumah tangga tuh sama-sama diberi kekuatan sama Allah untuk sayang sama istri, supaya apa? Supaya istri bahagia, kemudian apa? Rezeki pun lancar. Karena apa? Istri itu bisa jadi kayak ibaratnya tuh ibu jarinya ya, macam jempolnya ini kalau di tangan ini. Karena dia mencakup segalanya ini, kalau di rumah yang ngurusi anak, ngurusi rumah, ngurusi kita, ya kan? Tanpa seorang istri ya keteter gitu tuh. Percayalah. Sebab istri yang bahagia atau mengikuti perasaan positif dalam dirinya akan menarik hal-hal yang positif dalam rumah tangga. Kita disupport. Wah, siapa lagi orang yang paling terdekat kalau bukan istri, ya kan? Jika kita seorang samaterian, istri yang bahagia akan menjadi partner yang menyenangkan bagi suaminya. Membuat tenang kita seorang suami dalam mencari nafkah. Istri yang bahagia akan senantiasa mendoakan suaminya agar dilindungi dan dimudahkan rezeki. Betul ya bro, kalau namanya istri itu ya, ya jangan disia-siakan ya kan. Karena apa? Kayaknya apa bisa dibilang ya, macam orang nomor dua setelah orang tua. Yang pertama kan orang tua, istri ini kayak orang nomor dua ini. Jadi feelingnya atau doanya atau pola pikirnya, dia tuh seakan-akan tuh kayak mana ya, bisa dibilang malaikat, seorang peri yang mengiringi kita. Oh ini kita mau kerja seperti ini, oh kita jangan yang seperti ini misalnya. Kita akan jadi lebih semangat kalau istri bahagia. Rezeki pun lancar. Karena apa? Istri yang bahagia, senang, menyenangkan hati kita. Kemudian kita mau kerja pun, kita kan semangat kan gitu. Karena apa? Kita laki-laki, kita seorang suami, kerja itu untuk siapa kalau bukan untuk keluarga, kan gitu. Kalau istri ya nggak bahagia, kita pun ikut nggak bahagia lah, rezeki pun terhambat. Malas kerja lah, begini begitu, nyarikan tuh anak orang aja lah, begini begitu, akhirnya malas, betul nggak? Makanya kalian harus kompak ya. Sebab apa? Ibarat burung nih, kita tangan kanannya, sayap kanannya, istri sayap kirinya. Jadi kepaannya tuh kalau cuma sayap kanan aja, oleng bro, jatuh ke bawah. Tapi kalau kepaannya tuh saling melengkapi kanan dan kiri, ya mudah-mudahan kita bisa melejit terbang ke segala macam arah setinggi mungkin keinginan kita. Ketika kita pengen, oh ayo deh beli apa misalnya, beli sepeda motor baru yuk, bareng-bareng, ya kan, mungkin istri pun juga mau kan gitu, bukan cuma menyisihkan uang, bahkan mungkin dia juga mau untuk berwirausaha sendiri, ya kan, ataupun bekerja lagi misalnya. Kemudian ayo deh beli mobil atau beli rumah atau beli apa misalnya, ayo kita usahakan sama-sama tuh, enak nanti ya. Oke, poin yang ke-10 ini kututup aja ya. Untuk kali ini aku nggak mau manjang-manjangkan, ya kan.
supaya video ini nggak membosankan. Oke, poin 10, jaga makanan. Nah, makanan di sini maksudnya makan yang halal ya maksudnya ya. Karena badan kita kalau makan apa makanan yang haram tuh doa tuh kayaknya nggak terkabul lah bro. Tapi kalau kita makan makanan yang halal, insya Allah lah kayak kita tuh ringan badan kita kayak nggak punya dosa gitu lah rasa-rasanya ya. Itu bisa kita rasakan sendiri lah. Itu hati nurani kita sendiri, tanya sama hati kita sendiri. Yakinkah bahwa sumber makan kita dibeli dengan dari rezeki yang diridhai Allah, halal dan berkah. Nah, jika sumber yang sudah betul, makanan yang kita makan pun dihalalkan oleh agama dan negara. Makanan yang kita makan akan dari sel-sel yang membentuk tubuh kita. Jika tubuh kita dibangunkan dengan sesuatu yang haram, masih pantaskah kita memberi rezeki Allah? Kan itu. Seperti apa? Misalnya filosofi botol ya, botol kecap tuh. Kecap tuh anggaplah sebuah apa namanya, sebuah dosa. Kita mau dikasih rezeki air putih. Nah, kalau dicampur di situ, seset kecap sama air putih. Ketika kita haus, kita butuh rezeki itu, kita pengen air putihnya, tapi ada campuran kecapnya. Nggak nikmat, bro. Iya kan? Nah, kalau bersih botol kecap ini tadi dari kecap, air putih aja isinya. Ketika kita haus, kita minum, wah segernya air putih itu. Meskipun cuma air putih tanpa ada gula, kopi, susu, dan segala macamnya. Iya kan? Oke teman-teman, aku tutup pada kesempatan kali ini akan kita sambung lagi di kesempatan yang lain. Teman-teman juga jangan lupa tengok video-video saya sebelumnya dan nantinya tetap stay tune, tetap subscribe, ya kan? Supaya kita bisa saling berbagi, saling memberi, apalagi di masa pandemi ini. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan sebuah kesehatan, untuk kita dan keluarga. Amin, amin ya robbal alamin. Jangan lupa tetap semangat, tetap berbuat baik. Oke, habluminallah, habluminanas, tetap dijaga. Dan satu lagi, tetap subscribe. Thank you.